Satu lagu dari Carly Rae Jepsen dengan Hai sahabat Raka. Wow, hari ini cerah banget ya kira-kira semua sahabat Raka. Sahabat Raka, memang mungkin sahabat Raka pernah dengar sama ungkapan yang Semuanya sahabat Raka, halo, selamat hari Kamis yang cerah ceria ini. Sudah jam Selamat pagi sahabat Raka yang baru bergabung di 98,8 Raka FM Bandung Inspirasiku. Dan kali ini Mariska sudah tersambung dengan RSHS Bandung nih ya. Seperti janji Mariska kalau tadi, Mariska di pagi hari ini bakalan membahas seputar mitos dan juga fakta mengenai asma. Nah, ini sahabat Raka mungkin banyak sekali ini terjadi di masyarakat, apalagi di Indonesia dan khususnya di Bandung nih ya. Tapi ini sahabat Raka harus mengetahui dulu nih seperti apa dan seperti apa faktanya dari asma ini ya. Dan Mariska bersama RSHS Bandung sekarang sudah hadir. Ada Dr. Arto Yuwono Suroto, SPPD KPD ya. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih dok kabarnya di pagi hari ini? Oh, paginya bagus ya, cerah mataharinya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya mudah-mudahan dok kabar ya. kita semua sehat semua juga ya. Amin ya, termasuk mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit apapun ya dok ya. Amin. Amin. Nah, dok, ini sebelum Mariska tanya-tanya banyak seputar asma nih, dok ya. Ini Mariska mau tanya dulu nih, biar sahabat Raka lebih tahu kalau asma ini seperti apa. Meskipun mungkin sahabat Raka banyaknya mengenal asma itu kalau bahasa umumnya adalah bengek nih, dok ya, atau mungkin kesulitan bernapas. Tapi kalau yang lebih jelas dan detailnya seperti apa, boleh langsung sama Dokter Arto dijelaskan. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sahabat Raka semua dan juga Mariska. Jadi begini, kalau kita bicara asma, yang kelihatan kan hanya bengeknya aja tuh biasanya ya. Betul. Tapi asma tidak sekedar dari itu. Jadi dasarnya asma itu adalah suatu penyakit peradangan kronik pada saluran nafas. Ya. Peradangan kronik pada saluran nafas, kemudian peradangan kronik itu menyebabkan timbulnya gejala-gejala yang kita kenal sebagai gejala asma. Gejala asma itu ya tadi bengek, ya sesek, rasa berat di dada, kemudian batuk, gitu ya. Dan gejalanya itu bervariasi dari waktu ke waktu, dia tidak tetap aja. Jadi misalnya ada waktu ketika biasanya menjelang subuh tuh pagi ya sesaknya timbul atau sesaknya bertambah gitu ya, atau timbul batuk ya. Nah, jadi penyakit dasarnya sekali lagi adalah penyakit inflamasi atau peradangan kronik pada saluran napas yang menimbulkan gejala-gejala asma tadi termasuk bengek. Jadi kalau ular gitu ya, ular kepalanya mah adalah inflamasi kronik atau peradangan kroniknya, kemudian ekornya ya yang kesana kesininya itu adalah yang timbul di atas permukaannya adalah gejala-gejala seperti salah satunya adalah tadi bengek gitu ya, mengi kalau bahasa Indonesianya mah ya, Sundanya bengek. Nah ya, nah seperti itu tuh sahabat Raka yang sudah dijelaskan oleh Dokter Arto ya. Tapi nih dok, apa benar nggak sih kalau misalkan asma sendiri ini pada umumnya banyak sekali orang yang bilang bahwa asma adalah penyakit turunan nih dok? Ya, sebagian dari, jadi asma tuh bervariasi ya, heterogen namanya istilah gayanya ya. Tapi heterogen mah bukan gaya ya, udah semua udah tahu ya kalau heterogen tuh ya. Heterogen tuh jadi bermacam gitu ya, bermacam-macam. Jadi sebagian dari asma memang diturunkan. Tapi sebagian lain, jadi ada tipe asma yang diturunkan, ada tipe asma yang tidak diturunkan. Gitu. Jadi tidak semuanya asma teteh keturunan gitu. Ada juga yang tidak merupakan keturunan. Ya. Siap ya. Berarti ini bakalan kita bahas lanjut lagi nih ya, yang asma bukan karena turunan nih ya.
Tapi dok, ini di tanggal 5 Mei 2021. Ini katanya bertepatan sama Hari Asma Sedunia nih dok. Nah, ini kalau Hari Asma apakah tanggalnya tetap selalu di tanggal Mei atau misalkan selama di bulan Mei tapi tanggalnya kadang rubah? Gimana nih dok? Tanggalnya kalau bulannya Mei, tapi tanggalnya kadang-kadang memang bisa geser gitu ya. Tapi 5 Mei tahun ini. Oke ya. Kalau dari tema untuk tahun ini, biasanya kan tiap tahun pasti ada temanya ya di Hari Asma Sedunia ini. Untuk tahun ini temanya apa nih dok yang diangkat? Temanya tahun ini adalah kalau bahasa Inggrisnya ya, atau bahasa Indonesianya aja ya, mengungkap kesalahpahaman dan mitos pada asma. Nah, ini sangat penting sekali nih dok ya di masyarakat ya. Nah, apalagi nih dok, sekarang lagi COVID-19, ini kalau misalkan ada yang punya asma, udah dari dulu yang punya asma, pasti diwaspadai takutnya terserang namanya COVID-19 nih dok ya. Nah, ini boleh kita lanjut lagi yang tadi ya dok ya, seputar asma dari turunan atau yang bukan turunan. Nah, kalau yang bukan turunan ini contohnya seperti apa nih dok asmanya? Jadi asma misalnya yang timbulnya di usia dewasa ya, di usia tua gitu ya. Nah, ini juga termasuk salah satu mitos ya, bahwa asma itu dianggapnya hanya penyakit anak-anak saja, hanya penyakit masa anak-anak gitu ya. Padahal dan nanti setelah dewasa asma tuh hilang atau nggak pernah terjadi asma gitu ya. Itu mitos gitu. Kenyataannya asma itu bisa mengenai semua usia, bisa timbul pada semua usia, dari mulai anak-anak, kemudian remaja, dewasa, bahkan sampai ke lansia. Jadi asma tuh bisa mengenai segala umur. Itu contohnya. Nah, asma yang pada usia lanjut itu atau usia timbul pada usia dewasa, bukan pada usia anak-anak, itu umumnya tidak bersifat alergi. Atau umumnya tidak bersifat alergi, jadi tidak diturunkan, tidak diberikan dari umumnya bukan merupakan suatu yang turunan yang merupakan khasnya asma. Siap. Itu adalah contoh, dan contoh mitos yang salah juga ya. Mitos bahwa faktanya asma itu bisa kena segala usia. Dianggap asma kan, tadi anggapannya asma kan hanya anak-anak aja gitu ya. Padahal itu bukan. Betul ya. Bahkan ini dok, sebenarnya asma ya jangan kan tadi terjadi pada anak-anak, banyak sekali yang terjadi pada usia-usia mungkin usia produktif, bahkan juga usia lansia ya dok ya. Apalagi mungkin dengan ini Marisa sempat dengar juga dok, apa bener nggak sih kalau cuaca itu ngaruh juga bisa bikin asma? Misalkan terlalu dingin gitu, itu bisa menyebabkan asma juga nggak sih dok? Nah, ini jadi asma itu ya, asmanya sendiri memang sudah ada di bawahnya, jadi inflamasi kronik atau peradangan kronik pada saluran nafas. Nah, cuaca dingin itu menjadi trigger atau pencetus. Jadi dia bukan menjadi penyebab timbulnya asma pada seseorang, tapi menjadi penyebab terjadinya keluhan asma pada seseorang. Jadi asma jadi bukan karena udara dingin, tapi udara dingin menyebabkan timbulnya gejala-gejala asma. Atau lebih tepatnya bukan udara dingin sebetulnya, perubahan cuacanya. Tapi prinsipnya itu adalah merupakan satu trigger gitu. Jadi bukan penyebab, tapi itu adalah pencetus untuk keluhan asma. Siap ya. Berarti kalau tadi suhu dingin atau perubahan cuaca yaitu adalah pencetus asma ya dok, yang benernya ya. Nah, ini biar nggak disalahpahami sama sahabat Raka, karena banyak juga mungkin yang dibilang punya asma mungkin enggak, tapi ketika ada cuaca dingin atau misalkan perubahan cuaca tiba-tiba datanglah itu asma ya. Nah, kalau ngomongin masalah penyakit asma sendiri nih dok, ini katanya asma memang tidak bisa disembuhkan nih dok. Nah, tapi gimana nih solusinya kalau misalkan memang si asma ini nggak bisa disembuhkan nih dok?
Jadi asma memang nggak bisa disembuhkan ya, karena asma ada terus di dalam saluran napasnya si pasien, tapi keluhannya bisa dikendalikan, Nah, ini nih. bisa dikontrol istilahnya. Oke. Kan tadi keluhannya ada 4. Ada sesek, ada berat di dada, ada batuk, sama satu lagi ada mengi, bengek, wheezing yang kita kenal selama ini, mengi, bengek gitu ya. Ada 4. Nah, keluhan ini bisa kita kendalikan. Keluhan ini bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol supaya nggak jadi timbul. Oke. Kalau asmanya sih ada terus di dalamnya gitu. Oke, penyakit asmanya mah ada di dalamnya, tapi dia tidak manifest, dia tidak timbul. Jadi bagaimana cara mengendalikannya? Cara mengendalikannya kita gunakan obat-obatan ya, obat-obatan baik itu obat beneran obat ataupun yang non obat. Yang non obat misalnya apa? Melakukan penghindaran. Jangan ngerokok, berat badan dikecilin, maksudnya diturunkan, buat ramping, ya itu misal ya. Kemudian olahraga dengan baik dan teratur. Kemudian yang obat-obatan apa? Obat-obatannya kebagi 2. Ada obat-obatan yang disebut sebagai obat-obatan pengontrol dan ada obat-obatan yang disebut sebagai obat pelega. Obat pengontrol itu gunanya untuk mengendalikan inflamasi atau peradangan kronis pada saluran nafasnya. Jadi dipakai terus-menerus supaya inflamasi atau peradangan saluran nafas itu menurun terus, makin merendah gitu, sehingga tidak lagi timbul gejala-gejala yang timbul. Nah, ada yang namanya obat pelega, satu lagi jenis obat pelega. Obat pelega itu adalah obat yang kadang-kadang digunakan kalau setelah menggunakan obat pengontrol masih tetap timbul keluhan. Jadi pakai strategi dengan yang satu non farmakologik, 2 farmakologik. Farmakologiknya ada 2, yaitu obat pengontrol dan obat pelega. Gunakan cara-cara dan obat itu dengan baik dan benar, maka insya Allah meskipun asmanya sendiri tidak sembuh, tidak hilang dari sisi pasien tersebut, tapi keluhannya bisa tidak timbul sama sekali. Siap. Jadi kalau tidak timbul sama sekali, pasien asma ya, kalau tidak timbul sama sekali keluhannya, dia mampu melakukan apapun, semua pekerjaan yang orang yang tidak asma bisa kerjakan, termasuk olahraga berat. Siap. Mungkin harus dipahami ya, bahwa beberapa perenang tingkat dunia yang meraih medali emas itu asma sebenarnya. Nah, ya. Ini mungkin banyak. Jadi ya. orang asma tuh itu adalah mitos yang selanjutnya. Tadi kan mitos yang pertama udah saya kemukakan. Nah, mitos yang selanjutnya adalah bahwa orang asma nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa olahraga, nggak bisa apa. Salah. Kalau asmanya kekontrol dengan baik, ya faktanya nih, kalau asmanya kontrol dengan baik, dia bisa melakukan aktivitas apapun, dia bisa melakukan olahraga apapun, bahkan olahraga berat sekalipun, bahkan menjadi juara dunia renang dengan medali emas Olimpiade gitu. Tuh, kan? Ya. Ini jadi sebenarnya bisa dikendalikan ya, walaupun tidak bisa disembuhkan, yang penting bisa dikendalikan. Termasuk tadi ada obat-obat ya, Dok. Tapi ini mungkin dari obat juga ada satu pertanyaan nih, Dok. Apakah asma tadi hanya bisa dikendalikan dengan obat-obatan? Apakah obat-obatan menjadi hal yang utamakah untuk mengendalikan asma nih, Dok? Semua sama pentingnya. Obat-obatan, non obat-obatan. Non obat-obatan, olahraga, tidak merokok, berat badannya bagus ya. Menghindari yang kalau kita udah tahu trigger, misalnya kita tahu trigger atau pencetusnya teh parfum yang itu gitu ya. Misalnya Chanel nomor berapa gitu ya. Ya jangan nyium-nyium parfum itu kalau tahu. Kalau tahu kena asap rokok jadi sesak, ya jangan deket-deket asap rokok gitu. Gitu ya. Kemudian obat-obatan harus diberikan ya sesuai dengan keharusannya. Jadi obat-obat golongan pengontrol tadi berikan secara rutin, teratur ya. Tiap hari dipakai. Kemudian ada obat-obatan yang pelega yang digunakan kadang-kadang saja kalau sesek. Nah, kadang-kadang
ibu-ibu, bapak-bapak penyandang asma itu suka salah pakai. Jadi mestinya yang dipakai secara rutin itu obat pengontrol. Ini yang dipakai malah obat pelega. Obat rutinnya nggak dipakai. Karena tujuan dari obat pengontrol adalah membuat si pasien itu, si penyandang asma itu tidak pernah merasa ada keluhan lagi. Gitu. Digunakan secara rutin supaya nggak ada keluhan ke depannya, sama sekali nggak ada keluhan gitu, nggak ada keluhan yang 4 tadi ya. Nah kalau pelega itu digunakan kalau ada keluhan. Nah kadang-kadang ya beberapa pasien tuh suka lupa bahwa iya mah yang ini mah obat pengontrol itu tidak memberikan keluhan rasa nyaman gitu, karena dia dipakai terus-menerus tiap hari terus, padahal nggak sesek. Dan tujuannya supaya tidak membuat sesek gitu. Ya. Jadi dia tidak merasa ada manfaatnya. Yang satu lagi obat yang pelega yang dipakai kalau sesek, ini jelas kalau lagi sesek ada keluhan enak katanya. Nah itu suka salah. Padahal yang harus dipakai itu obat pencegah, obat pengontrol atau obat pencegah ya nama lainnya ya. Obat pencegah terus dipakai terus supaya mencegah jangan sampai timbul keluhan. Dipakai rutin. Nah itu jadi obat-obatnya itu dan tadi yang non obat-obatan itu harus dipraktekkan dengan baik dan benar supaya kualitas hidupnya menjadi bagus. Nah tuh seperti itu sahabat Raka ya. Jadi kalau misalkan sahabat Raka mengkonsumsi obat untuk asma, ini jangan kebalik tadi antara yang pencegah sama pereda ya dok ya. Nah jangan sampai misalkan lagi enggak asma terus minum obatnya yang salah dosisnya nih ya. Nanti malahan takutnya timbul yang lain-lain nih sahabat Raka. Jadi kalau sahabat Raka memang punya asma, terus sahabat Raka memang dianjurkan untuk minum obat yang tadi ya, yang pencegah atau juga pereda, ini harus sesuai dengan aturannya ya. Nah nih dok, ini lanjut lagi yang tadi ya soal atlet atau juga yang punya aktivitas olahraga berat nih. Mereka yang punya asma juga nih dok. Ini sebenarnya triknya, ini termasuk sahabat Raka juga yang seneng olahraga ya. Karena sekarang nih dok, pas lagi pandemi COVID-19, mungkin yang asalnya jarang olahraga, ini jadi olahraga nih ya. Pokoknya semua dilakukan, yang penting nggak terkena yang namanya COVID-19 nih. Ini kalau misalkan yang asma nih dok ya, ini katakanlah apapun lah olahraganya, termasuk olahraga kecil, mungkin solusi untuk yang punya asma ini olahraganya gimana sih biar tidak terjadi asma ketika dia olahraga nih? Jadi saya sampaikan ya bahwa obat-obat asma tuh sekarang rata-rata udah disemprot ya, pakai obat isep, pakai inhaler. Nah, ya jadi nggak dimakan lagi sekarang, nggak diminum lagi. Semuanya udah inhaler sekarang ya. Nah, gimana triknya supaya olahraga itu nggak masalah? Yang pertama, prinsip pertamanya adalah semua pasien asma harus mampu melakukan olahraga apapun, harus mampu melakukan aktivitas apapun, harus mampu bekerja apapun. Itu prinsip dasarnya ya. Jadi mau olahraga apa aja mangga, silakan, nggak masalah sama sekali olahraganya apa aja. Tapi nanti dilihat kalau memang dengan olahraga menjadi sesak, misal ini Maya dengan olahraga itu jadi pencetus gitu ya. Ada beberapa memang yang seperti begitu ya. Jadi kalau olahraga tuh malah jadi timbul keluhan sesek gitu. Ada memang yang kayak gitu. Itu namanya exercise induced asthma. Jadi asma yang diinduksi oleh latihan. Memang ada beberapa tapi sedikit itu ya. Nah kalau sampai kayak begitu, mudah saja cara pengelolaannya. Gunakan obat isepnya dulu sebelum melakukan olahraga ya, lalu lakukan olahraga seperti biasa. Jangan sampai gara-gara kalau melakukan olahraga sesek jadi pasien asma tidak olahraga. Salah besar itu, karena dengan tidak olahraga apa yang terjadi? Kondisi fisiknya, kebugarannya turun. Dengan kebugarannya turun, maka keluhannya makin sering. Ya, betul ya. Justru harus olahraga pasien asma teh gitu ya. Nah, jadi intinya sahabat Raka kalau punya asma itu tetap harus olahraga ya dok ya.
Nah, ini mungkin untuk Harus malah. sahabat Raka apalagi harus nih ya tuh. Termasuk juga yang penting tadi jaga imunnya sahabat Raka nih ya. Dan tadi kalau misalkan udah ada obat-obatnya atau tadi yang di spray ya dok ya, yang inhaler itu ya, itu bisa dipakai dulu sebelum olahraganya sahabat Raka nih ya. Dok, kayaknya kita udah harus mulai nih baca pertanyaan dari sahabat Raka. Udah cukup lumayan juga nih ya. Terima kasih yang sudah bergabung di WhatsApp atau SMS di 0811 1497787. Termasuk udah ada yang bergabung juga lewat live Instagram juga nih dok ya. Ini mungkin kita coba dulu lihat dari live Instagram dulu nih ya, yang udah dari tadi kayaknya. Ini ada akun Dejet ya. Dok, kalau olahraga yang cocok bagi yang mempunyai asma itu olahraga apa dok? Nah, tadi kan udah sempat dibahas nih dok. Mungkin ada list-list beberapa olahraga yang bisa direkomendasiin sama dokter Arto nih. Keputus, maaf, tadi nggak kedengaran suaranya. Siap. Oke, Mariska ulangi lagi ya dok ya. Ini ada dari DZ. Mau tanya, katanya kalau olahraga yang cocok bagi yang mempunyai asma itu olahraga apa dok? Nah, boleh nih dok kasih contoh-contohnya olahraga apa aja yang direkomendasiin sama dokter Arto nih untuk sahabat Raka yang punya asma. Olahraga yang cocok. Olahraga yang cocok untuk pasien asma adalah olahraga yang disukai oleh pasien asma tersebut. Saya sudah katakan tadi bahwa pasien asma harus mampu melakukan olahraga apapun. Ya, jadi nanti kalau misalnya dengan olahraga ternyata menjadi pencetus asmanya, serangan asma atau keluhan asmanya timbul, itu kita bisa akali dengan memberikan obat pelega sebelum dilakukan aktivitas olahraga. Ya, tapi memang secara general ada olahraga yang lebih aman untuk pasien asma, bukan yang cocok. Kalau cocok mah yang dia suka gitu ya. Tapi yang lebih aman untuk pasien asma yaitu olahraganya berenang. Karena berenang itu tidak seperti olahraga yang lain. Kalau olahraga yang lain itu ya pada saat aksi olahraga itu permukaan saluran nafas itu menjadi lebih kering, ya. Karena kering itu kadang-kadang menjadi pencetus, kadang-kadang menjadi pencetus keluhan, gitu. Nah, kalau berenang itu permukaan permukaan air itu lembab, ya. Permukaan air yang lembab itu membuat permukaan saluran nafas itu menjadi tidak kering, dengan demikian tidak menjadi pencetus. Tidak menjadi pencetus, lebih kecil kemungkinan untuk menjadi pencetus serangan pada saat olahraga. Tapi kalau saya tekankan sekali lagi, olahraga apa yang cocok? Semua yang disukai itu adalah yang cocok. Jadi jangan gara-gara saya asma, saya cuma bisa berenang. Salah itu. Salah, itu mitos lagi. Itu mitos lagi. Mitos yang ketiga ya. Itu mitos yang ketiga. Bahwa gara-gara asma, saya nggak bisa apa-apa. Kalaupun mau olahraga, saya hanya berenang. Salah. Itu mitos yang ketiga ya. Mau olahraganya angkat berat, angkat besi, silahkan. Mau olahraganya golf, tenis, mangga, apa aja silahkan, nggak masalah sama sekali ya. Siap gitu, ya. Tadi intinya carinya yang aman. Kalau ngomongin yang cocok, semua olahraga apapun yang sahabat Raka suka, ya itu yang cocok ya, meskipun punya asma deh ya. Kita lanjut lagi dok ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari YSS Human Care. Dok, kalau saat mah kambuh sampai sesak, apakah menjadi asma? Dari keluarga ada yang punya asma juga. Nah, ini kayaknya banyak yang terjadi juga, dok. Biasanya orang yang punya mah, ini ketika asam lambungnya naik, ini suka terjadi sesak, ya. Apakah itu bisa dikategorikan asma? Dan katanya ini dari riwayat keluarga memang ada yang asma nih, dok. Jadi asmanya ada dulu. Ya, jadi inflamasi atau peradangan kronik di saluran nafasnya ada dulu.
Nah, akan halnya keluhan lambung, ya, kita kadang-kadang kenalnya GERD. Sekarang sih udah pinter-pinter tuh, ya. Sahabat Raka tuh semuanya udah pinter-pinter sekarang sih gitu ya. Kenal itu istilah GERD, ya. Nah, GERD itu sama, jadi dia bertindak sebagai pencetus. Ya, jadi karena GERD namanya juga gastroesophageal reflux disease. Reflux itu artinya naik ke atas gitu ya. Jadi asam lambungnya naik ke atas, terus masuk yang kecil-kecilnya tuh kecil-kecil partikelnya masuk ke saluran nafas, naik dari saluran cerna gitu, dari lambung naik ke atas saluran cerna, terus masuk ke saluran nafas. Nah, masuknya asam dari lambung ke saluran cerna itu dari lambung ke saluran cerna lalu masuk ke saluran nafas, itu menjadi pencetus. Pencetus, oke. Ya, pencetus asma yang memang sudah ada. Kalau orangnya nggak punya asma, mau ada GERD juga nggak masalah. Iya. Gitu. Siap ya. Jadi ini pencetus itu bukan penyebab ya. Siap ya. Jadi ini merupakan pencetus, bukan penyebab nih sahabat Raka ya. Untuk yang tadi mungkin punya masalah ketika selalu merasakan yang namanya sesek nih, atau mungkin ngerasa aduh pengap kayak gimana. Nah, ini namanya pencetus sahabat Raka ini ya, bukan penyebabnya. Oke. Dokter, kita lanjut lagi. Ini cukup lumayan pertanyaannya, cukup lumayan banyak. Kita coba masih di live Instagram ya dok ya. Ada Titan Love ya, nggak tahu ini bacanya gimana nih ya. Dok, mau tanya, kalau asma sama alergi bedanya apa? Apakah butuh sedia alat nebu di rumah? Silahkan dok. Nggak kedengeran. Oke, Mariska ulangi lagi. Pertanyaan terakhirnya apa tadi? Pertanyaan terakhirnya maaf. Nah, katanya kalau misalkan asma sama alergi bedanya apa? Terus apakah butuh sedia alat nebu di rumah nggak dok? Oke, pertanyaannya bagus ya. Saya coba jawab ya. Asma adalah sebagian dari alergi. Sebagian asma juga alergi. Gitu, ya. Jadi itu sering dikait-kaitkan bahwa asma adalah manifestasi dari penyakit alergi, dari penyakit atopi namanya ya. Jadi contoh lainnya adalah misalnya kaligata. Ya, suka kaligata kan? Alergi obat. Terus kalau pagi teh bersin aja, itu namanya pilek alergi. Nah, itu adalah satu manifestasi semua dari alergi, ya. Dan itu biasanya yang alergi begini yang termasuk yang diturunkan tadi. Jadi kalau misalnya ibunya misalnya bapaknya punya pilek alergi, ibunya misalnya punya kaligata, anaknya asma. Jadi itu manifestasi dari penyakit atopi namanya, ya. Kemudian apakah perlu nebu? Jangan. Yang paling penting bukan nebu. Kalau nebu itu adalah obat pelega. Ya. Jadi kalau kita menyandarkan kepada nebu, artinya kita membiarkan diri kita sendiri sesek terus. Gampang sesek, nebu. Gampang kalau sesek nebu, ya. Gampang kalau sesek nebu itu kan salah. Strategi sekarang atau paradigma pengobatan sekarang adalah kita memberikan obat pencegah supaya nggak pernah sesek. Nah, ini. Kalau nggak sesek nggak perlu nebu kan? Betul. Bener kan? Betul. Jadi jangan biarkan sesek timbul baru pakai nebu. Nah, salah itu. Betul. Sekarang gunakan obat pencegah supaya nggak pernah sesek. Kalau udah nggak pernah sesek, nggak perlu pakai nebu. Siap. Tuh. Setuju kan? Setuju. Lebih benar gitu. Begitu kan? Betul dok. Nih. Iya. Tuh, jadi sekarang cara pengobatan kayak begitu sekarang ya. Cara pengobatan tuh sekarang udah kayak begitu. Jadi jangan dibalik. Jangan biar sesek dulu saya pakai nebu, saya sedia nebu di rumah, aman, tenang gitu. Enggak, bukan begitu.
kita pakai obat pencegah supaya nggak sesek. Kalau nggak sesek nggak perlu nebu gitu. Betul, ya dok. Kan ya. nebu marudet atau nanti di rumah nggak bisa kemana-mana. Iya. Takut sesek harus dekat nebu gitu kan. Ya gimana dong? Jadi nggak bisa hidup. Nah itu juga mitos juga. Tuh ya. Jadi seolah-olah pasien nggak bisa apa-apa kalau asma tuh. Padahal pasien asma bisa hidup bebas, bisa hidup udah sama seperti orang lain. Ya. Jadi harus dirubah paradigma mengobatnya ya. Tuh, yang tadi adalah mitos sahabat Raka. Jadi ya intinya jadi tetap balik lagi, yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati ya dok ya. Daripada nantinya harus ketergantungan terus sama nebunya, jadi ketergantungan terus sama nebu ya. Jadi sahabat Raka nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah ketergantungan kayak begitu ya. Kita coba ke WhatsApp dulu ya dok ya, yang sudah bertanya di 081114977787. Ada Ridwan mau tanya nih dok, saya kan seneng mendaki gunung nih dok. Tapi kalau misalkan udah sampai atau belum sampai nih dok, ya belum sampai ini katanya, ini suka merasakan sesak. Tapi kalau hari-hari biasa saya tidak kenapa-kenapa. Tapi kalau misalkan mendaki pasti saya kejadiannya sesak. Jadi saya tuh antara sebenarnya punya asma atau enggak. Silakan nih dok. Pendaki gunung nih dok. Oke tuh. Ya oke. Jadi kalau dulunya pada saat mendaki itu tidak pernah ada sesak, baru sekarang ini sesak, ya boleh kita curigai ada kelainan. Oke. Ya. Siap. Tapi kalau dulu misalnya nih sekitar setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kalau mendaki segitu mah naik biasa aja, nggak ada masalah gitu ya. Baru sekarang ada sesak gitu misalnya. Sekarang kenapa kok jadi sesak? Nah itu baru masalah ya. Tapi kalau ini baru mulai ngedaki, baru mulai latihan, ya, terus sesak, ya mungkin wajar aja. Saya juga kalau suruh jalan ke Sukajadi, jalan sambil lari-lari juga engap saya, gitu kan. Saya juga sesak sama, gitu. Jadi kita lihat dulu ya, kita analisis dulu ya. Ini sesak karena suatu proses yang fisiologis, ya, sesak karena bukan karena apa-apa maksudnya gitu ya, wajar-wajar aja gitu ya. Kalau saya suruh lari ke Sukajadi juga mungkin saya sesak gitu kan contohnya ya. Atau ini memang ada penyakit. Jadi saya anjurkan untuk Pak Ridwan tadi untuk ke dokter aja dulu. Biar dicari tahu ya. Ini teh kira-kira ada penyakit atau enggak gitu, atau cuma fisiologis. Dan penyakit juga enggak hanya asma yang bikin sesak, banyak sekali penyebab yang bisa bikin sesak gitu. Ya. Siap ya. Jadi kayaknya harus dikonsultasiin dulu biar bener nggak sih ini asma atau memang ada pengaruh-pengaruh lain gitu ya. Untuk tadi ketika mendaki gunung tapi suka sesek nih ya. Ini lanjut lagi nih dok, ada pertanyaan dari Lina di Pagarsi. Katanya mau nanya di dok, saya kan punya sinus. Nah terkadang saya juga sesek. Ini sebenarnya kalau misalkan sinus sama sesek atau asma ini ada hubungannya nggak sih dok? Silahkan, sinus sama asma atau sesek dok? Iya. Ya itu memang mungkin sinusnya itu awalnya adalah manifestasi alergi dulu ya. Jadi mungkin awalnya itu adalah pilek alergi sebetulnya. Kemudian prosesnya berlanjut menjadi asma. Itu bisa seperti itu. Atau kalau memang sinusnya itu misalnya karena proses infeksi, misalnya kadang-kadang kena infeksi, dia juga bisa menjadi pencetus untuk timbulnya serangan atau keluhan asma, sesak atau mengi, batuk ya. Itu mungkin. Siap ya. Yang tadi tuh sahabat Raka sudah dijelaskan sama Dokter Arto ya, kalau sinus sama asma atau sesek seperti itu ya. Kita masih lanjut nih dok ya, untuk pertanyaan sahabat Raka masih di WhatsApp ya. Ini masih tetap ini seputar olahraga kayaknya di dok ya. Ini siapa nggak disebutin namanya dok. Mau tanya nih, kalau misalkan olahraga berlari nih dok. Ini kan olahraga sebenarnya olahraga paling ringan. Tapi kalau misalkan dari olahraga lari tersebut menyebabkan sesek atau asma, ini gimana nih dok solusinya? Apakah cara olahraganya atau cara pengaturan napasnya harus seperti apa? Silahkan dok. Oke.
kalau senangnya lari ya, kemudian kalau lari sesek ya, kalau olahraga lari sesek, karena memang ini ya diyakinkan dulu nih pasien asma ya, karena sesek banyak kali penyebabnya ya. Jadi yakinkan dulu bahwa ini adalah penyakit asma. Tapi kalau olahraga jadi timbul sesek, jadi olahraga menjadi pencetus gitu ya, maka strateginya adalah dengan cara sebelum olahraga ya, berikan dulu obat-obatan peleganya. Jadi kan obat tadi saya bilang ada obat yang pencegah dan obat pelega. Nah, obat pencegahnya pakai rutin teratur. Teratur. Biasanya keluhan si sesek pada saat olahraganya itu akan makin hilang nanti ke depan kalau digunakan secara rutin obat pencegahnya. Tapi kalau ternyata dengan menggunakan obat pencegah secara teratur masih juga sesek kalau olahraga, maka strateginya adalah sebelum melakukan olahraga gunakan obat pencegahnya. Ya, obat pencegahnya ya obat semprot maksudnya, sama obat pencegah peleganya maaf. Jadi obat pencegahnya digunakan secara rutin, obat peleganya digunakan segera sebelum olahraga. Dan sekarang obat-obatan semua bentuknya adalah bentuk inhalasi, obatnya bentuk semprot semua ya. Udah nggak diminum lagi sekarang. Siap nih ya. Sama tadi dok, katanya cara mengatur napasnya gimana nih kalau yang punya asma pengen lari? Biasa aja, kayak biasa aja, seperti layaknya orang berolahraga. Tidak ada yang spesifik. Siap. Yang paling penting adalah gunakan obat-obatan dengan baik dan benar, mencegah gunakan secara rutin dan teratur. Harapannya adalah inflamasi atau peradangan di saluran napas yang menjadi sangat turun, sehingga ketika mendapat trigger atau pencetus pun ya nggak akan sesek. Jadi kalau olahraga itu dianggap pencetus, itu tidak menjadi masalah sama sekali kalau sudah menggunakan pencegah dengan baik dan benar. Tapi kalau pencegah udah dipakai dengan baik dan benar dan olahraga masih tetap sesek, baru digunakan obat pelega sebelum melaksanakan olahraga. Nafas biasa. Siap ya. Jadi itu sahabat Raka, pengaturannya intinya dari obatnya nih sahabat Raka. Kalau masalah pernapasannya ini tetap biasa, normal-normal aja ya. Ini masih kita lanjut sama pertanyaan dari, sebentar dok, masih lewat WhatsApp nih ya. Ini ada Rini, katanya mau nanya nih dok, saya kan punya asma dok, terus sekarang lagi pandemi. Sebenarnya asma karena tanda pandemi sama yang memang punya asma, ini yang membedakannya apa katanya nih dok? Nah, ini tadi keputus-putus, maaf boleh diulang Marisa? Siap. Punten. Oke dok. Ini ada Rini, katanya Rini ini dok punya asma, terus ini sekarang lagi pandemi COVID-19. Nah kalau misalkan yang memang punya bawaan asma sama asma punya pandemi nih ya, ini perbedaannya apa nih dok antara asma yang memang sudah memiliki asma sama asma pandemi katanya dok? Jadi mungkin kayak begini mungkin maksudnya ya, bagaimana membedakan asma itu sedang serangan dengan asma yang orang asma yang kena COVID gitu ya. Betul dok. Nah, ya jadi kalau asma sedang serangan ya tentu keluhan-keluhannya ya tadi keluhan asma tadi ya, yang 4 tadi termasuk di dalamnya adalah wheezy ya, ada mengi, ada mingi ya. Nah kalau orang kena COVID nggak ada menginya gitu ya, jadi sesek ya. Jadi kalau orang COVID kan biasanya ada demam dulu, kemudian batuk, kemudian jadi sesek. Tapi kalau dia nggak punya asma, yang nggak ada bengeknya, nggak ada bunyi ngik-ngik gitu. Nah, kalau orang asma sedang mengalami serangan, ya, maka akan timbul keluhan asmanya, yaitu ya tadi di samping sesek ada batuk dan juga ada mengi. Beda di antara keduanya, antara asma dan COVID
Asma sedang dalam serangan dan COVID ya, pembedanya di antara lain adalah ya adanya mengi tadi. Nah. Tapi orang asma ya, kalau misalnya orang asmanya baik aja nggak ada apa-apa, kalau kena COVID itu bisa menjadi pencetus dari asmanya sendiri. Siap ya. Jadi seperti itu, jangan sampai tadi Sahabat Raka salah pengertian juga ya. Kalau memang udah bawaannya punya asma sama asma karena COVID, ini ada pembedanya juga. Jadi nggak usah takut juga sebenarnya. Apalagi sekarang ketika ada pandemi COVID-19, yang punya asma jadi pada takut nih dok ya. Takut, waduh saya COVID nih ya. Jadi nggak usah takut. Yang penting tadi kalau misalnya punya asma, Sahabat Raka yang menggunakan obat-obatannya, ini harus selalu teratur. Apalagi tadi jangan sampai salah antara pencegah sama pereda ya dok ya. Selalu diingat ya yang ini ya. Tuh ya. Oke, kita masih lanjut lagi nih dok. Ada pertanyaan dari Sahabat Raka. Wah, ini tadinya mau jadi pertanyaan penutup dari Mariska nih ya. Ada Sarah Hesti, dok. Kalau praktek di RSHS-nya hari apa aja sama jam berapa? Saya mau promosiin ke saudara katanya untuk konsultasi. Silahkan dok. Silahkan aja daftar. Nanti kalau sebetulnya bisa tiap hari ketemu di Poliklinik Paru ya, di Poliklinik Paru di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Siap ya. Dan kalau sekarang dok untuk konsultasinya di RSHS sudah diberlakukan untuk pendaftaran online ya dok ya? Ya online sekarang udah jauh lebih mudah dibandingkan dengan dulu. Jangan anggap sekarang itu misalnya punten ya kayak zaman dulu kalau mau berobat itu mesti ngantri berjam-jam. Sekarang enggak. Sekarang pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mudah. Jadi ya semuanya untuk menunjang kenyamanan pasien ya. Jadi kita sudah menerapkan di RSHS itu WBK WBBM. Apa nih dok? Jadi artinya kita ya WBKBM itu begini, wilayah bebas korupsi ya, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, jadi prinsipnya kita sangat mengutamakan pasien. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini sangat mengutamakan kenyamanan pasien. Artinya sedapat mungkin kita mengupayakan bahwa pasien tuh nggak usah susah-susah gitu. Kalau zaman dulu misalnya ke RSHS harus ngantri, sekarang mah enggak, sekarang mah online daftar, datang pas saatnya, pas waktunya, gitu ya. Jadi nggak usah repot-repot segala macam sekarang, ya. Ya, tuh ya. Apalagi sekarang lagi pandemi kayak gini kan dok ya, nggak mungkin berkerumun, nggak mungkin antri-antrian kayak gitu. Jadi sebenarnya jadi solusi juga nih kalau misalkan pendaftarannya lewat online nih untuk Sahabat Raka, ya. Dok, ini karena sebentar lagi udah mau jam 10. Ini boleh ada pesan dari Dokter Arto nih seputar asma, biar Sahabat Raka selalu ingat dan selalu diingat, biar nggak salah, biar nggak selalu kemakan yang namanya mitos nih dok. Ya, yang pertama adalah pesan-pesan untuk Sahabat Raka semua ya. Yang pertama adalah asma memang tidak bisa disembuhkan, tapi asma dapat dikendalikan. Dengan asma dikendalikan dengan baik, para penyandang asma ini mampu melakukan pekerjaan apa saja sama dengan orang yang lainnya, mampu melakukan olahraga apa saja sama dengan orang yang lainnya. Nah,